Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok kita Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. kita wabarakatuh. kita kelompok dua kita presentasi sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone mahasiswa menggunakan metode TOPSIS. Lanjut. Baik, selanjutnya penyampaian latar belakang. Smartphone adalah kebutuhan vital mahasiswa untuk aktivitas akademik dan non-akademik. Banyaknya varian model di pasar menyebabkan kebingungan, sehingga mahasiswa sering membuat keputusan emosional seperti berdasarkan tren atau iklan. Solusinya, diperlukan sistem pendukung keputusan untuk memberikan rekomendasi yang objektif dan rasional. Selanjutnya yaitu metode. Nah, di sini kami untuk menerapkan atau mengambil keputusan itu menggunakan metode TOPSIS, yaitu Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Prinsip TOPSIS menentukan ranking dengan mengukur jarak terdekat dari solusi ideal positif A+, dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif A-. Langkah kunci, normalisasi matriks atau Rayleigh, pembobotan atau Rayleigh, penentuan A+ dan A-, Rayleigh, perhitungan jarak D+ dan D-. Selanjutnya, kriteria dan data. Kita ada 5 kriteria. Kriteria yang kami pertimbangkan meliputi harga C1, performa itu C2, kamera C3, baterai C4, dan layar C5. Tipe kriteria C1, harga ditetapkan sebagai atribut. Sedangkan C2 hingga C5 itu ditetapkan sebagai atribut benefit atau cost. Semua kriteria memiliki bobot yang sama. WJ sama dengan 0,20. Alternatif ujinya ada 5, yaitu iPhone 11, RAM 64, Samsung Galaxy A55, Xiaomi 13T, Oppo Reno 11F, dan Infinix GT 20 Pro. Pengumpulan data yang kami kumpulkan ini menggunakan pengisian kuesioner melalui Google Formulir. Selanjutnya, hasil dan pembahasan matriks keputusan awal. Alternatif iPhone 11, 60, RAM-nya 64 GB, harganya yang dipilih 3, performa 3, kameranya 4, baterainya 3, dan layarnya 4. Sedangkan Samsung Galaxy A55, harganya yang dipilih, banyak kan dipilih 4, performa 3, kameranya 3, baterainya 4, dan layarnya 4. Xiaomi 13T, harganya 4, performanya 4, kameranya 4, baterainya 4, layarnya 4. Oppo Reno 11F 4, harganya 4, performanya 3, kameranya 3, baterainya 4, layarnya 4. Infinix GT 20 Pro, harganya 4, performanya 4, kameranya 3, sama baterainya 4, sama layarnya 4. Selanjutnya, nah tabel kedua itu ternormalisasi titik R. Alternatif pertama, IP11 itu dengan total C1 harganya itu 0,3, C2 performanya itu 0,3, C3 kameranya itu 0,5, C4-nya 0,3, C5-nya itu 0,5.
Kan Samsung Galaxy A55 C1-nya itu 0,4, C2-nya 0,3, C3-nya 0,3, C4-nya 0,5, C5-nya 0,5. Xiaomi pemilihannya C1-nya 0,4, C2-nya 0,5, C3-nya 0,5, C4-nya 0,5, C5-nya 0,5. Oppo Reno 11F C1-nya 0,4, C2-nya 0,3, C4-nya 0,5, C5-nya 0,5. Infinix GT20 Pro C1-nya 0,4, C2-nya 0,5, C3-nya 0,3, C4-nya 0,5, C5-nya 0,5. Cara menghitungnya bisa dilihat normalisasi titik R yang di sebelahnya ya. Selanjutnya, Hasil dan pembahasan normalisasi terbobot Y. Alternatif kriteria untuk iPhone 11 RAM 64 harga, performa, dan baterai itu sama nilainya 0,06. Kalau kamera sama layarnya 0,1. Kalau Samsung Galaxy A55 performa kamera itu nilainya 0,06. Harga 0,08, baterai dan layar 0,1. Xiaomi 13T itu performa kamera, baterai, dan layar nilainya 0,1. Untuk harganya 0,08. Oppo Reno 11F harga 0,08, performa kamera 0,06, baterai dan layar 0,1. Infinix GT20 Pro harga 0,08, performa, baterai, dan layarnya 0,1, dan kameranya 0,06. Hasil dan pembahasan. Solusi ideal positif A+ dan negatif A. Amin. Kriteria C1 iPhone 11 RAM 64 A plusnya 0,06. Kriteria 2 sampai kriteria 5 Xiaomi 13T, iPhone 11 RAM 4, Infinix GT20 Pro, Samsung Galaxy A55 nilainya 0,1. Kalau solusi negatif aminnya C1 Infinix GT20 Pro 0,08, C2 iPhone 11 RAM 64 0,06, C3-nya Infinix GT20 Pro 0,08, C4 iPhone 11 RAM 64 0,06, C5 iPhone 11 RAM 64 0,8. Solusi ideal positif D+, dan solusi ideal negatif D+, DI-. Alternatif iPhone 11 RAM 64, Xiaomi 13T, sama Infinix GT20 Pro itu akar 0,4. DI plusnya 0,6. Samsung Galaxy A55 sama Oppo Reno 11F, DI plusnya 0,8 sama 0,8. Terus, solusi ideal D-. Alternatifnya iPhone 11 RAM 64, Galaxy A55, Oppo Reno 11F, sama Infinix GT20 Pro itu DI plusnya 0,5. Untuk Xiaomi 13T-nya 0,7. Selanjutnya, nilai preferensi V. FI sama dengan DI min per DI min plus DI plus sama dengan F3 sama dengan 0,7 per 0,7 per 0,6 sama dengan 0,7 per 1 per 3. 1,3. Hasilnya 2.
Baik, hasil pekerjaannya alternatif Xiaomi 13T menduduki peringkat 1, Infinix GT 20 Pro menduduki peringkat 2, Samsung Galaxy A55 menduduki peringkat 3, IP11 menduduki peringkat 4, Oppo Reno 11F menduduki peringkat 5. Jadi rekomendasi utamanya penerapan TOPSIS terbukti efektif dalam memberikan rankingan yang objektif. Rankingan terbaik Xiaomi 13 itu terpilih sebagai alternatif terbaik. Nilai ranking yaitu V0.875. Keunggulannya, perangkat ini unggul pada kriteria RAM dan chipset. Dampaknya, sistem ini mampu membantu mahasiswa memilih berdasarkan kebutuhan spesifikasi teknis, kuliah, dan produktivitas daripada sekadar tren pasar. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari implementasi SPK menggunakan TOPSIS terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pengambilan keputusan pembelian smartphone oleh mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.